Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ATM Doa ini dalam keadaan sehat dan juga lancar rezekinya. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas lebih lanjut amalan kali ini, mohon kerendahan hatinya untuk menekan tombol like, subscribe, dan tonton sampai selesai videonya agar tidak terjadi salah paham. Dan mohon tulis hajat-hajat para sahabat semuanya di kolom komentar, maka kita akan aminkan bersama-sama, karena kita tidak akan tahu bahwa dari mulut siapa yang dapat terkabul doanya. Para sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan semua derajat para sahabat dan memudahkan segala urusan para sahabat, dibukakan pintu rezeki yang berlimpah ruah dari arah yang tidak terduga-duga. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 8 amalan pembuka rezeki yang bisa kita lakukan setiap hari. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan porsi rezeki bagi setiap hambanya. Meskipun demikian, setiap muslim wajib berikhtiar, salah satunya dengan mengerjakan amalan pembuka rezeki. Jaminan rezeki setiap makhluk disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfudz. Quran Surat Hud ayat 6. Imam Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab tafsirnya, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki makhluknya, termasuk semua hewan melata di bumi, baik yang kecil maupun yang besar, yang ada di daratan maupun yang di lautan. Amalan pembuka rezeki, ada sejumlah amalan pembuka rezeki yang bisa kita lakukan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, mulai dari sholat duha hingga tadarus Al-Quran. Para sahabat, inilah amalan yang bisa kita lakukan untuk membuka rezeki. Yang pertama yaitu melakukan sholat duha. Muhammad Syafi'i El-Bantani dalam buku 7 amalan penarik rezeki menyebut salah satu amalan pembuka rezeki adalah sholat duha. Sholat sunnah ini bisa dikerjakan setelah matahari terbit hingga menjelang sebelum waktu zuhur, sekitar 15 menit sebelumnya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang sholat duha. Niscaya akan aku cukupkan kebutuhanmu pada hari akhirnya." Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan At-Tabrani. Orang-orang yang rajin melaksanakan sholat duha dalam menjalani kehidupannya akan bersikap apa adanya. Dia akan merasa puas dengan apa yang diterimanya.
namun dia bukanlah orang yang pesimis, tak berbuat apa-apa. Kemudian para sahabat, amalan yang kedua yaitu membaca surah Al-Waqiah. Amalan kedua yang dapat menarik rezeki adalah dengan beristiqomah membaca surah Al-Waqiah. Bukan hanya sekedar melafalkan ayat-ayatnya saja, melainkan memahami makna yang terkandung di dalamnya juga. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan mengalami kefakiran. Hadis riwayat Baihaqi. Para sahabat ATM doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang ketiga yaitu memperbanyak istighfar. Menurut Muhammad Ainur Hashid dengan buku Kaya Total dengan Ayat Kursi, amalan pembuka rezeki selanjutnya adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat termasuk salah satu sebab yang mendatangkan atau melapangkan rezeki seseorang. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai untukmu. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Para sahabat, dijelaskan lebih lanjut dengan membaca istighfar, aliran rezeki yang terhambat mengalir kembali. Selain bertujuan menghilangkan kesalahan yang telah diperbuat, istighfar juga berhubungan dengan rezeki dan urusan hidup lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melapangkan setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesukaran, dan rezeki tanpa diduga-duga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasya'i. Para sahabat ATM doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang keempat yaitu memperbanyak sedekah. Para sahabat, memperbanyak sedekah akan mengundang rahmat dan membuka pintu rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Zubair bin Awam, hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu di atas arasy yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekedar nafkahnya. Maka siapa yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyedikitkan baginya. Hadis riwayat Daruqutni dari Anas radhiyallahu anhu. Kemudian para sahabat, amalan yang kelima yaitu menjaga silaturahmi. Islam sangat mengajarkan untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi antar sesamanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Mufid dalam buku Inilah Jalan yang Lurus, Jalan Hidup Nikmat Dunia Akhirat, bahwa kesempurnaan iman seseorang hamba ditentukan tidak hanya baiknya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan sesamanya juga.
Para sahabat, dalam sebuah hadis dikatakan silaturahmi juga menjadi sebab dibukakannya pintu rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Silaturahmi dapat membuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang memberikan kelapangan rezeki dari jalan mana saja yang Dia kehendaki. Kemudian para sahabat, amalan yang keenam yaitu memperbanyak zikir, pembuka pintu rezeki. Para sahabat, Ahmad Zainal Abidin dalam buku Cara Kaya Seperti Nabi Sulaiman menjelaskan beberapa zikir yang dapat dibaca untuk mempermudah datangnya rezeki. Yang pertama yaitu memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lambat datangnya rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Tabrani. Kedua, membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa setiap hari membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut dalam kubur. Yang ketiga yaitu membaca surah Al-Ikhlas, sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas ketika masuk rumah, maka berkah bacaan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya. Hadis riwayat Tabrani. Keempat yaitu membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian para sahabat, amalan yang ketujuh yaitu memperbanyak sholawat Nabi. Di samping menjadi pembuka pintu rezeki, bahwa sekali fadilah dari sholawat banyak sekali fadilah dari bersolawat kepada Rasulullah SAW. Menurut sebuah hadis, orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan solawat kepadaku 1 kali, maka Allah mengucapkan solawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Kemudian para sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang ke-8 yaitu tadarus Al-Quran. Amalan pembuka rezeki lainnya adalah tadarus Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam buku Kedahsyatan Membaca Al-Quran karya Amirullah Syarbini dan Sumantri Jamhari. Dikatakan, rezeki dalam pandangan Islam bermakna luas yang tidak bisa diukur dengan uang. Rezeki bisa berbentuk kesehatan dan kebahagiaan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bertanya, apakah salah satu dari kalian senang jika saat kembali kepada keluarga ia mendapati 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk? Kami menjawab, ya. Kemudian beliau bersabda, 3 ayat Al-Quran yang dibaca dalam sholat lebih baik baginya dari 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk. Hadis riwayat Muslim.
para sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 8 amalan pembuka pintu-pintu rezeki. Semoga para sahabat semuanya bisa melakukan amalan tersebut, dan semoga semua rezeki para sahabat selalu mengalir deras bagaikan air di lautan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.